Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu kelas 7 F, G, H, dan I. Senang sekali kita berjumpa lagi walaupun via daring ya. Kita hari ini akan belajar mengenai teks deskripsi, tapi ada yang beda. Kita hari ini akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi tujuannya apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya apa? Siswa mampu menelaah struktur teks deskripsi dengan benar. Nah, kalau kita berbicara mengenai struktur itu adalah disebut juga dengan bagian. Jadi, teks deskripsi itu terdiri dari beberapa bagian. Kita lihat ini. Kalau kita ibaratkan teks deskripsi itu seperti orang, maka dia punya bagian-bagian. Kalau orang ada bagian apa saja? Kita lihat. Ada bagian atas, ya kan? Kalau manusia ada bagian tengah badannya, ada bagian kaki. Nah, ini yang disebutkan, kalau itu disebut struktur manusia. Kalau struktur teks deskripsi seperti apa? Kita lihat selanjutnya. Nah, anak-anak, struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama adalah struktur bagian umum. Dia ada di atas. Kalau manusia tadi kita ibaratkan sebagai kepalanya. Dan selanjutnya ada struktur deskripsi bagian. Kalau manusia ini bagian tengah, badannya. Selanjutnya, bagian bawah teks deskripsi, yaitu bagian kesimpulan. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Inilah struktur teks deskripsi. Ada berapa? Ada 3. Deskripsi umum, deskripsi bagian, kesimpulan atau kesan. Deskripsi umum ada di bagian atas, deskripsi bagian ada di bagian tengah, dan deskripsi bagian bawah yaitu kesimpulan atau kesan. Kita lihat penjelasannya. Deskripsi umum. Deskripsi umum itu berarti kalau yang namanya umum, pernyataan itu masih bersifat umum, berupa pernyataan yang menggambarkan tentang objek yang akan dideskripsikan. Jadi misalnya kita melihat suatu objek atau suatu benda, boleh manusia, boleh hewan, boleh apapun. Jadi kita hanya membahasnya sekilas saja, secara umum. Contohnya ini ada, Gunung Bromo adalah sebuah gunung indah yang terletak di Jawa Timur, serta masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini masih bersifat umum karena dia belum menjelaskan bentuk Gunung Bromo seperti apa, tingginya berapa, ada apa aja di sana. Itu belum menjelaskan. Jadi yang deskripsi umum dia masih bersifat umum. Ini jelaskan umum semuanya. Selanjutnya, deskripsi bagian. Nah, kalau dia yang namanya deskripsi bagian, berarti dia sudah menjelaskan secara rinci bagian-bagian dari objek atau benda, boleh hewan, boleh manusia, boleh apa saja dideskripsikan secara rinci. Gambaran tentang kondisi objek dari beberapa segi, contohnya lokasi, situasi, cuaca. Contohnya, pemandangan alam saat sunrise sangat menakjubkan. Matahari perlahan mulai naik diiringi latar gunung Semeru yang gagah mengeluarkan asap. Ini adalah deskripsi bagian. Nah, kita bahas
yang deskripsi kesimpulan atau bagian akhir, yaitu berupa bagian penutup, berupa pandangan atau pendapat kalian sendiri. Contohnya, alhasil Gunung Bromo menjadi salah satu tujuan wisata terkenal di Indonesia dan menjadi ikon wisata Jawa Timur. Nah, untuk lebih jelas kita lihat nih ada gambar. Ayo, ini ada gambar apa? Gambar kucing. Di rumah kalian pasti ada kucing. Kalau yang punya ada kucing ya. Terus tapi kehidupan sehari-hari kita melihat ini nih. Nah, ini bisa jadi objek yang kita deskripsikan. Kita akan menyusun struktur teks deskripsi sederhana. Kita lihat nih, ada kucing apa? Ada kucing yang berwarna hitam masih kecil, kucing yang berwarna abu-abu, ada kucing yang di nomor 3 itu kucing kampung ya, warnanya orange dan putih, ada kucing abu-abu, mereka sedang makan di mangkok ya. Nah, kita lihat nih. Nah, kita akan mendeskripsikan kucing-kucing ini secara umum dulu. Kita lihat, biasanya kucing itu tinggal di mana? Tinggal hidup berdampingan dengan manusia. Mereka sebagai hewan peliharaan manusia. Kita lihat nih, seperti apa sih kita membuatnya? Kita lihat, kucing merupakan hewan mamalia yang hidup di lingkungan manusia. Kucing sangat disayangi oleh manusia karena lucu, ya kan? Semuanya suka kucing karena lucu. Kucing merupakan hewan mamalia, itu masih bersifat umum anak-anak. Jadi belum dijelaskan secara rinci, belum dijelaskan bagian-bagian kucing. Selanjutnya kita lihat lagi, ini ada gambar kucing yang tadi. Nah, ini di sini ada misalnya kan kucingnya ini berbeda-beda. Ada yang kucing kampung, ada kucing Persia kan ya. Nah, kita akan mendeskripsikannya. Yang di atas tadi adalah deskripsi bagian, masih bersifat umum. Apa tadi? Kucing adalah hewan mamalia yang hidup berdampingan dengan manusia. Kita lihat nih, deskripsi bagiannya apa? Kalau yang namanya deskripsi bagian, berarti dia sudah menjelaskan apa tadi? Secara rinci bagian dari kucing. Kucing kan terdiri dari beberapa bagian spesiesnya. Ada kucing kampung, kucing Anggora, kucing Persia, dan masih banyak lainnya. Kita lihat nih. Ini deskripsi bagiannya. Kita membuat seperti ini. Bisa dicontohkan seperti ini. Kucing yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Salah satu jenis kucing yaitu kucing Anggora. Secara umum, tampilan fisik kucing Anggora asli cukup mudah untuk dibedakan dengan jenis kucing lainnya. Untuk berat badan Anggora berkelamin jantan normalnya adalah 5 kg dan sedikit lebih ringan untuk yang berkelamin betina. Masa hidup dari kucing jenis ini cukup lama, yakni 9 hingga 14 tahun. Nah, ini dikatakan sebagai apa tadi nak? Sebagai deskripsi bagian, karena dia sudah mendeskripsikan bagian dari kucing atau lebih rinci dari kucing itu. Contohnya di sini yang dideskripsikan secara bagiannya adalah, yang dideskripsikannya adalah kucing Anggora. Ini lebih spesifik ya, lebih memerinci beratnya berapa, umurnya berapa gitu kan ya. Ini disebut sebagai deskripsi bagian. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi kesimpulan atau kesan. Jadi setelah kita membuat deskripsi bagian, deskripsi umum, deskripsi bagian, maka kita akan menyimpulkan apa sih inti dari deskripsi yang kita jelaskan tadi tentang kucing kan? Nah, kita lihat. Kucing yang lucu dan kucing hewan yang lucu dan cocok dijadikan sebagai hewan peliharaan. Ini adalah bagian struktur yang paling bawah. Apa tadi? Kesimpulan atau kesan. Nah, dari gambar kucing tadi, dari gambar kucing yang ini, kita bisa membuat teks deskripsi dengan struktur-struktur yang benar. Ada apa saja tadi? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Strukturnya apa?
umum, bagian, dan kesimpulan. Nah, kita lihat nih. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, kucing merupakan hewan mamalia yang hidup di lingkungan manusia. Kucing disayangi oleh manusia karena lucu. Ini merupakan deskripsi umum. Strukturnya, kita lihat lagi. Kucing yang ada di dunia sangat beraneka ragam. Salah satu jenis kucing yaitu Angora. Secara umum, tampilan fisik kucing Angora asli cukup mudah untuk dibedakan dengan jenis kucing lainnya. Untuk berat badan Angora berkelamin jantan normalnya adalah 5 kg dan seterusnya. Ini adalah deskripsi bagian. Karena apa, Nak? Ini sudah secara umum mendeskripsikan kucing secara umum. Ini mendeskripsikan kucing, bagian dari kucing atau jenis kucing yang lain adalah kucing Angora. Ini sudah rinci. Ya. Udah rinci. Nah, ini baru bersifat umum karena ini kucing secara umum, ya kan? Nah, kalau yang terakhir ini adalah kesimpulan atau kesan. Dari ini, maka kita bisa menyimpulkan ini kesimpulannya. Nah, ingat, teks deskripsi strukturnya ada berapa? Ada 3. Ada umum, ada bagian, dan ada kesimpulan atau kesan. Oke. Sampai di sini pelajaran kita. Untuk tugas, Ibu akan memberikan tugas di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.